Tuhan ini, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, hormatlah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Senang pagi ini saya bisa kembali hadir di sini dan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi malam Ibu Gembala WA saya minta ayat dan aspek bimbing. Lalu saya kasih Ibu Gembala, saya bilang kalau nanti sebentar malam Roh berbicara, maka mungkin tema dan ayat dan juga naskah bimbing yang berubah. Tapi ternyata sampai pagi Roh tidak berbicara, maka tema firman Tuhan naskah bimbing tetap saya berikan kepada Ibu Gembala. Hormatilah ayah dan ibumu. Khotbah ini mungkin relevan bagi anak-anak yang masih punya orang tua, tapi mungkin bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, mungkin kita merasa bahwa khotbah ini tidak relevan. Tapi saudara, kita yang sudah tidak punya orang tua lagi, ini khotbah ini bisa menjadi relevan ketika kita menggunakan khotbah ini untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Hormatilah ayah dan ibu. Kita saat ini kita hidup di zaman yang modern, zaman yang serba canggih. Bahkan revolusi industri sudah memasuki revolusi industri kelima. Revolusi industri pertama ketika manusia menemukan mesin uap. Lalu yang kedua ketika manusia menemukan listrik. Revolusi industri ketiga ketika manusia menemukan komputer. Revolusi industri yang keempat manusia menemukan internet. Dan sekarang kita sudah masuk di revolusi industri yang kelima, penemuan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita bisa lihat di internet, kita bisa lihat di televisi, kita bisa lihat di mana-mana bagaimana kecerdasan buatan itu bisa menggantikan manusia. Kalau kita sering lihat Instagram atau TikTok, kita bisa lihat sekarang ini ada pembantu-pembantu atau robot-robot yang dia berfungsi sebagai manusia. Tugas manusia digantikan oleh robot. Kalau kita sering pakai WA, main WA, di sini juga ada meta AI. Kita bisa tanya apa saja di situ, apa saja yang kita tidak mengerti, kita bisa tanya di situ. Mau tanya tentang kesehatan, mau tanya tentang cara buat rumah, mau tanya apa saja, kita bisa tanya. Dan dia bisa jawab seperti apa yang kita tanyakan, dia bisa menjawabnya seperti seolah-olah dia adalah manusia. Padahal itu tidak, itu mesin. Kita berhadapan dengan roh. Kita ada di zaman yang serba canggih seperti ini. Dan di zaman canggih seperti ini, di mana revolusi industri sudah hampir memasuki revolusi industri ke-6, rasa hormat kepada orang tua itu tidak ada sama sekali. Anak-anak muda sekarang, anak-anak kita, mereka menyebut diri mereka dengan generasi Z atau Gen Z. Dan generasi Z atau Gen Z ini rasa hormat kepada orang tua itu tidak ada sama sekali. Anak-anak muda ini mereka tidak punya rasa hormat sama sekali kepada orang tua. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang datang, ada tamu datang ke rumah, jangan coba-coba angkat kain pintu dan lihat ke depan. Itu sebentar kali pulang kita bisa dihajar, nggak bisa. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z, anak-anak Gen Z, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan cuma ada kain pintu, mereka datang dulu dan cerita sama-sama dengan tamu. Ini sesuatu yang tidak terjadi pada zaman dulu, di mana rasa hormat kepada orang tua
Sebenarnya dulu waktu orang tua kita tidak mau kita anak-anak duduk bersama dengan tamu, karena yang saya temukan itu ada satu atau mungkin ada beberapa tergantung. Mungkin bapak ibu juga menemukan yang lain yang kita lahir di tahun 1970-an sampai 80-an. Orang tua tidak mau kita duduk sama-sama dengan mereka dan dengan tamu di rumah. Karena apa? Karena kadang-kadang orang tua kita ini mau beribu. Misalnya kamu datang, dia bilang, Bapak, saya datang ini mau pinjam baju, ada loh. Nah orang tua kan tidak mau kasih mungkin, karena dia bilang sebentar yang pinjam dia bikin bicara lagi bagaimana. Nah orang tua pasti ada satu kartu sudah ada lagi. Itu sudah lama kita tidak pakai kartu yang besar. Nah karena ada anak-anak ada duduk di situ, anak-anak bisa bilang, iya apa? Kartu kemarin ada di belakang, atau saya ambil sekarang. Nah orang tua tidak mau seperti itu. Dan anak-anak saat ini mereka tidak punya budaya seperti itu kan. Tamu mereka bukan cuma anak yang pintu, mereka datang dan duduk sama-sama dengan tamu di sini. Bahkan ibu Kapil pernah cerita bahwa ada anak yang tiap hari, anak-anak yang sini dia main game tiap hari saja. Lalu opanya dia bilang kayak ibu, tiap hari ada kerja main game misalnya. Kau semua cari kerja, beda di era ibu. Kita iya betul opa, beda di era opa. Opa kawan-kawan semua tidak bisa ngomong. Opa kawan-kawan tidak ada rasa hormat sama sekali pada orang tua. Saya juga pernah lihat ada teman cerita ketika dia datang ke orang tuanya, lalu dia panggil anak-anak yang masih kecil-kecil 2 orang untuk urut pijit opanya, pijit papanya, opa dengan anak-anak ini. Ketika pijit namanya orang tua, ketika pijit opa mulai tutup mata karena mengantuk ini anak buktinya. Opa kaget kamu ini ada di mana? Papanya panggil, mari kamu opa sini. Datang mereka urut lagi. Opa mulai mengantuk tutup mata, mereka pergi lagi. Bapaknya panggil, urut opa sini. Sudah tadi opa sini urut opa, nggak main-main. Ini yang kakak bilang, betul saya mau urut ya, lu mau urut, itu bapak, anak-anak di sini. Rasa hormat kepada orang tua tidak ada. Dan kita hidup di zaman modern, di zaman revolusi industri yang sudah memasuki revolusi industri ke-6, di mana ada kecerdasan buatan, ada robot-robot buatan, bahkan saat ini ada robot-robot wanita, boneka-boneka wanita yang diciptakan, dikasih otak, dikasih kecerdasan buatan, dan mereka itu betul-betul bisa jadi seperti istri. Mereka bisa masak, kita pulang mereka bisa sambut kita. Semuanya persis seperti manusia, tapi dia roh. Ini mungkin bisa jadi jalan kedua bagi yang masih jomblo, yang belum jomblo bisa beli roh saja. Atau bisa juga bagi kita yang mungkin belisnya terlalu mahal. Ini kan tidak pakai belis, tinggal beli dan selesai. Kalau kita sudah beli, sudah belis, kadang-kadang istri juga sudah cerewet. Nah, mungkin ini juga dalam kedua begitu. Beli saja robot itu, pakai robot itu. Kalau misalnya kita pulang kerja, kalau cerewet, kita cabut baterai, dia diam. Kalau dia modern, dia lupa, saya tidak casih. Kita hidup di zaman yang modern seperti ini. Gimana semua pada orang tua kita ada sama sekali. Tapi firman Tuhan yang datang kepada kita, hormatilah ayah dan ibu. Hormati ayah dan ibu itu bukan hanya sekedar menghormati mereka, tapi kita harus taat kepada mereka, merawat mereka, apalagi ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah tidak berdaya. Kita sebagai anak, kita harus merawat mereka, apalagi ketika mereka sudah tua, sudah sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian kita. Tapi bukankah hanya dari kita? Ketika orang tua sudah sakit-sakitan, orang tua sudah tua, orang tua membutuhkan pertolongan kita. Justru kita tidak mau merawat mereka. Kita membiarkan mereka. Bahkan ada anak-anak yang ketika orang tua sudah tua, dia meninggalkan orang tua yang mati jomblo. Saya pernah baca di internet bahwa satu ibu dia bisa merawat 10 anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Ayat kita tadi, hormatilah ayah dan ibu.
Saudara-saudara, Tuhan tidak main-main dengan perintah ini. Tuhan tidak main-main dengan dosa ini. Tuhan sangat serius dengan dosa ini. Karena itu, di dalam Kejadian 1 ayat 15, kalau ada anak-anak yang kurang ajar dengan orang tua, kalau ada anak-anak yang pukul orang tua, pukul mama atau bapaknya, maka anak itu harus dihukum. Anak yang kurang ajar dengan orang tua, anak yang kurang ajar dengan papa mama, dia harus dilenyapkan dari tengah bangsa ini. Bangsa apa? Bangsa Israel. Memang kita saat ini tidak menggunakan budaya bangsa Israel. Bahkan aturan ini pun di bangsa Israel tidak pernah dilakukan. Tapi Tuhan tetap serius dengan perintah ini. Tuhan tidak ingin anak-anak yang kurang ajar dengan orang tua. Tuhan tidak ingin anak-anak yang tidak menghormati orang tua di zaman apapun dia hidup. Ingat, Alkitab tidak ini dia cocok sampai di zaman kapan saja. Mungkin sudah berkata, itu kan di perjanjian lama, di perjanjian lama tidak sudah. Di dalam Yohanes 19 ayat 26, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus dia datang untuk menebus dosa kita. Dan dia melalui penderitaan yang luar biasa, dia dicambuk, dia harus naik ke atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, ketika dia hampir mati, ketika saat terakhir dia hampir mati, dalam keadaan sekarang, dia masih memikirkan orang tua. Makanya Tuhan Yesus menitipkan Maria pada Yohanes, murid yang dikasihi. Dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan dia berpaling kepada Maria dan dia berkata, inilah anak. Tuhan Yesus, dia dalam keadaan sekarang, dia dalam keadaan yang hampir mati, dia tidak berdaya, tapi dia masih ingat kepada ibu, ingat kepada orang tua. Yusuf mungkin sudah mati, papanya mungkin sudah tidak ada. Karena itu ketika dia ada di kayu salib, dalam keadaan mau menyebut dia, dalam keadaan yang tidak sekarang, dalam penderitaan yang luar biasa, dia masih ingat nama. Kalau saya nanti, mama saya mati. Makanya dia menitipkan Maria pada Yohanes. Di dalam Efesus 6 ayat yang pertama, Paulus memberi perintah, hai anak-anak, taatilah orang tua. Tentu saja saudara, kita taat orang tua ini tidak perlu taat secara mutlak. Artinya, kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh taat. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nas yang kita taat. Misalnya begini, kalau kita ada orang tua, lalu orang tua kita ajak, nanti malam mari kita curi makanan dengan, nanti malam kita curi bebek dengan, kita tidak boleh taat. Karena kita akan kepada orang tua, tidak boleh kita akan yang lawan kita. Tuhan sangat serius dengan perintah ini, saudara. Ada penafsir yang menyatakan bahwa perintah ini kan 10 perintah. 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa. Ini ada perintah yang kelima. Kelima tidak baik. Perintah kelima. Ada penafsir yang mengatakan bahwa perintah ini, perintah kelima ini adalah jembatan yang menghubungkan perintah pertama sampai yang keempat dan perintah 6 sampai 10. Perintah yang pertama sampai keempat itu berhubungan dengan Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan ada padamu hal lain yang akan mampu. Ingat dan terus menangis salah. Lalu sampai pada perintah ini, hormatilah ayah dan ibu. Lalu perintah berikutnya jangan berzina, jangan memiliki apapun juga yang dipunyai oleh sesama, jangan bersumpah palsu dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati Allah? Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan? Kalau orang tua yang kelihatan saja, kita tidak bisa menghormati mereka. Maka perintah ini adalah perintah yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara perintah 1 sampai dengan 4 dan perintah yang ke-6 sampai 10. Saudara-saudara, perintah yang sangat serius ini Allah berikan kepada kita. Dan perintah ini, perintah hormatilah ayah dan ibu, ini bersifat terbuka. Artinya, siapapun kita yang pernah terlahir sebagai anak, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sederhana apapun kita, bahkan sereceh apapun kita harus tetap menghormati orang tua.
tua, sudah lemah, mungkin orang tua yang bodoh, orang tua yang tidak bisa apa, kita tidak harus mengerti mereka. Atau bahkan bukan hanya orang tua yang bodoh dan tua, bahkan orang tua yang brengsek sekalipun, kita harus tetap menghormati mereka. Memangnya ada orang tua yang brengsek? Banyak orang tua yang kurang ajar, banyak orang tua yang brengsek. Saya lihat di internet bagaimana ada seorang anak perempuan yang entah dia salah apa, ayahnya itu bisa ajar dia habis-habisan, tapi ayahnya ajar dia habis-habisan. Masih ada orang yang pakai kamera dan rekam dan siaran seperti itu. Bukan hanya ayahnya saja yang harus bisa dilakukan di kantor polisi, tapi yang rekam juga. Mengapa dia tidak bisa mencegah sang ayah itu menghajar habis-habisan anaknya? Prinsip menghajar anak harus sakit, tapi tidak boleh mendatangkan cedera. Yang saya lihat di internet, dia ajar di tendang anak, dia angkat anak, dia banting ke tembok, banting ke lantai, dia injak di tendang. Nah itu bisa mendatangkan malapetaka, mendatangkan kesusahan bagi anak itu di masa yang akan datang. Saya punya saudara di Surabaya. Dia waktu masih kecil itu dia terlalu manja anak-anaknya. Anak-anaknya itu susun sofa di sana sini, naik lompat sana lompat sini, sebentar jatuh kepala duluan, sebentar jatuh belakang yang duluan, sebentar jatuh dada yang duluan. Dia tidak tegur, dia biarkan saja. Anaknya anak kembar. Dan setelah mereka dewasa saat ini, kira-kira 17-18 tahun, barulah akibat itu kelihatan. Anak yang satu itu dia gila. Dia bukan cuma gila, tapi mungkin dia sinting. Dia baik-baik saja. Dia bisa ajak dia ke mall, bisa ajak dia jalan-jalan, bisa ajak kemana saja. Tapi pada saat-saat tertentu, dia lihat namanya, dia bilang, saya lihat-lihat dulu, saya rasa cengeng sekali. Lu mau saya pukul? Dan mama dia bilang, saya ini mamamu, saya ini ibumu. Dia bilang, terus ngomong ibu, terus ngomong mama. Lu nama saya pukul. Efeknya baru ada di dunia. Kita yang menghajar anak yang luar biasa, menghajar anak yang sembarangan, itu bisa mendatangkan malapetaka, mendatangkan penderitaan bagi mereka. Saat ini dia dimasukkan di rumah sakit jiwa, tapi namanya orang kalau otak sudah sintingnya seperti itu, keluar dia ulang masuk lagi, keluar seperti itu. Orang-orang yang mengajar anak tidak bisa seperti ini, orang tua yang mengajar anak tidak bisa seperti ini. Siapa yang dilaporkan? Dan sekalipun dia orang tua, kadang-kadang orang tua merasa bahwa ini anak saya yang melahirkan dia, saya punya hak. Tidak, negara kita ini punya hukum, dan hukum itu harus ditegakkan. Sekalipun anak kita tidak boleh menganiaya dia. Itu yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ayah yang mengajar habis-habisan, tetapi sekalipun orang tua seperti itu, orang tua yang kurang ajar seperti itu, kita tetap harus menghormati dia. Ada seorang mahasiswa yang ketika dia ikut KKR, lalu pendeta mengungkapkan bahwa Allah kita itu adalah Bapa yang baik bagi kita. Selesai KKR, dia datang ke pendeta dan bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya berat sekali menyebut Allah seperti apa. Karena ada mahasiswa ini, dia punya pengalaman buruk dengan ayah. Lalu pendeta bilang, kenapa Pak tidak bisa memanggil Allah yang baik? Dia bilang, Pak Pendeta, seorang Bapak, ketika saya masih kecil, dia meninggalkan saya dan ibu saya. Ada dalam penderitaan menikah dengan perempuan lain. Dia bukan cuma menikah dengan perempuan lain, tapi dia bahkan bawa perempuan itu tinggal bersama-sama dengan saya. Lalu setelah dia tinggal beberapa tahun, dia pergi bersama perempuan itu, kawin lagi dengan perempuan lain, meninggalkan saya dan nama saya dalam penderitaan. Orang seperti ini, laki-laki seperti ini, yang harus saya panggil nama. Maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa menyebut Allah dengan kata-kata Bapa bagi saya bukan figur yang patut untuk dihormati. Bapa bagi saya bukan figur yang pantas untuk dikasihi.
Bahkan ada orang-orang tua yang ibu-ibu juga. Kadang-kadang ketika anak di sana, dia caci maki anak habis-habisan, dia pukuli anak habis-habisan. Dan yang paling menyedihkan adalah ibu-ibu itu mencaci maki anak orang tua. Beberapa saat yang lalu ada saudara dari Keva, istri saya dari Keva. Ada saudara dari Keva yang cerita, kalau anaknya pergi ke omanya, pergi ke nenek, lalu neneknya mau anak perempuan tinggal sama nenek, tapi mamanya tidak mau, karena mamanya ikut sama papanya berangkat ke Kalimantan. Dia datang ke pukul anak ini, dia sampai tarik baju dia suruh anak ini pulang, dia tarik sampai baju dalam mobil. Anak itu sampai telanjang, sekalipun dia panggil Tuhan, tapi anak itu bukan kecil, anak sudah SMA. Bukankah orang tua seperti ini, ibu-ibu atau papa-papa seperti ini, mereka adalah orang tua yang brengsek bagi anak-anak. Tapi saudara, sekalipun memiliki orang tua seperti ini, sekalipun memiliki orang tua yang kurang ajar seperti ini, kita tetap harus menghormati orang tua. Namun saudara, kita sebagai orang tua, kita jangan senang dengan memperlakukan anak-anak seperti ini. Dan kita merasa sekalipun kita jahat seperti ini, sekalipun kita berbuat anak yang kasar seperti ini, mereka harus tetap menghormati kita. Paulus memberikan kepada orang tua, hai bapak-bapak, janganlah makinkan anak-anak. Ingat saudara, apa yang kita lakukan saat ini, memaki mereka, memukuli mereka, menghajar mereka habis-habisan, itu sebenarnya kita memberikan kepada mereka sebilah pedang untuk digunakan pada masa depan. Sebilah pedang yang akan digunakan ketika mereka dewasa. Kita bisa lihat di televisi, kita bisa lihat di internet saat ini media sosial begitu ramai bahwa anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang ada dalam kejahatan besar adalah anak-anak yang ketika mereka kecil mereka mengalami penderitaan, disiksa, dipukuli, dimaki habis-habisan oleh orang tua. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak saat ini yang mereka begitu lancar memaki, begitu lancar berkata-kata kasar. Coba kita lihat seperti apa orang tua mereka. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi terang. Kapan kita orang tua menjadi terang dalam dunia? Bukan di dalam gereja, tetapi ketika kita di luar gereja, sehingga orang bisa melihat apa yang kita lakukan dan memuliakan Bapa yang di surga. Ada orang yang mengatakan bahwa karakter atau sifat pribadi kita itu kapan? Seorang penasihat mengatakan bahwa sifat atau karakter pribadi kita itu siapa dari kita sebenarnya, itu bisa kita ketahui ketika kita ada dalam kegelapan dan sendiri. Kita kalau di gereja, kita kalau di tempat-tempat umum, orang datang selamat, salam papa, salam mama. Tetapi coba kita lihatkan siapa diri kita ketika kita sendiri. Siapa diri kita ketika kita ada di rumah. Apakah kita masih seperti itu? Hormatilah ayah dan ibu. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita saat ini, itu adalah sebuah investasi, itu adalah sebuah tabungan untuk masa depan. Karena itu, kita sebagai orang tua yang seringkali memukuli anak kita, memaki anak kita, menyiksa anak kita, membuat mereka dalam penderitaan, jangan heran ketika kita tua nanti mereka akan memperlakukan kita seperti itu. Jangan heran ketika nanti mereka berkeluarga, mereka pun tidak berbeda dari kita. Mereka juga akan kasar terhadap anak-anak mereka, memukuli anak-anak mereka, memaki anak-anak mereka. Mereka tidak akan menjadi pribadi yang tidak berbeda. Hormatilah ayah dan ibu. Saudara-saudara, perintah ini juga bersifat tanpa syarat. Yang pertama bersifat terbuka. Siapapun kita yang terlahir sebagai anak, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Sekurang ajar atau sebrengsek apa
Yang kedua, perintah ini juga bersifat tanpa syarat. Artinya, seperti apapun orang tua kita harus tetap berhormat mereka. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang selalu menyakiti kita. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang mengusir kita dari Tuhan. Mungkin karena kesalahan tertentu orang tua mengusir kita. Katanya mencuri kita dari kartu keluarga. Sekalipun orang tua kita seperti itu, kita harus tetap berhormat mereka. Atau mungkin orang tua kita, orang tua yang dari kampung, yang bodoh, yang tidak merasa setelah sekolah, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita tetap harus menghormati mereka. Beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya ke Surabaya, lalu saya pulang, saya naik ke Solo. Di atas kapal Solo, saya lihat ada depan, saya tidak tahu dia dari Eva atau Solo, anak perempuan. Sepertinya dia baru selesai sekolah, lalu mungkin mamanya di Jawa itu sudah. Lalu ketika di tengah laut ada satu pulau di jauh sana. Saya tidak tahu itu pulau apa juga. Tapi nanti belakangan baru saya tahu setelah saya dengar berbicara Amerika, itu ternyata Pulau Flores. Lalu mamanya yang sudah tua, lalu putih, pakai kain kebaya, pakai kain sarung. Dia tanya anaknya, itu apa di sana? Itu pulau apa? Dia bilang, itu kan Pulau Flores, Pulau Flores. Masa nggak tahu? Masa itu ada nggak tahu? Bodoh sekali kan? Ya ampun, orang tua yang bersusah payah, mungkin harus jual hasil tani di kampung, kasih sekolah dia sampai ke Jawa, cuma tanya seperti itu saja, dia bisa ngomong goblok sekali. Ada satu orang tua, dia duduk dengan anak dari pinggir danau, lalu dia tanya, ketika dia ada perubahan kawan sana, mamanya tanya, itu apa nak? Dia bilang itu perubahan. Kira-kira 2 menit kemudian dia tanya lagi, itu apa yang terbang putih-putih di sana? Anaknya bilang itu bangau mama. Lalu kira-kira 3 menit kemudian mamanya tanya lagi, itu apa yang terbang dari bangau di sana? Dia bilang itu bangau mama. Mau berapa kali? Saya sudah ngomong dari tadi. Masa kamu tanya terus? Mamanya menolak. Ayo kata ini. Lalu mamanya bilang, nah, mama baru tanya 3 kali. Dulu waktu kamu masih kecil, pertanyaan yang sama, kau tanyakan 10 kali kepada mama, dan mama tidak akan jawab. Mama baru tanya 3 kali. Sebodoh apapun kita, sekolah apapun kita tidak harus berperang mereka. Kita ini kan biasanya kalau kita sudah jauh, kita sudah ada di pulau lain, pulang sini kita sudah tidak bisa bahasa ini, tidak bisa bahasa Kupang lagi, tidak bisa bahasa Timur lagi. Kita ngomong itu bahasa yang lebih Jawa itu, kita kalau ngomong itu kencang sekali, larinya kencang, bukan pelan-pelan kayak gini. Larinya kencang, saya nikung kiri, nikung kanan, tetap kencang. Pasti buat terus. Nah kita seringkali lupa bahasa ibu kita. Kita lupa bahasa orang tua kita. Kita sampai tidak menghormati orang tua kita. Kita merasa mereka di kampung mereka itu orang yang bodoh, orang yang tidak bisa apa. Tapi untuk orang tua yang jangan ada orang tua yang bodoh, bahkan orang tua yang kurang ajar dan brengsek, kita harus tetap menghormati mereka. Mungkin sudah berkata, enak saja ngomong seperti itu. Bagaimana menghormati papa yang berurusan? Bagaimana menghormati papa yang tinggal lagi meninggalkan saya dan mama dalam pemerintahan? Bagaimana saya menghormati orang tua saya yang bodoh? Bisa saudara. Sebagai orang Kristen, kita tetap mampu melakukan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih Kristus. Bagaimana dia rela untuk saya dan saudara ketika kita masih berdosa? Bagaimana dia rela menembus dosa kita ketika kita masih bisa berdoa? Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena mereka adalah wali atau wakil kita yang Allah tetapkan untuk merawat kita, mengasuh kita, memelihara kita sampai kita dewasa.
Kalau mereka dipilih oleh Allah untuk memelihara kita, kalau mereka dipilih oleh Allah untuk menjaga kita, merawat kita sampai kita dewasa, maka kalau kita memang mengasihi Allah, kita juga harus menghormati dan mengasihi mereka, karena mereka bisa hadir dalam dunia ini untuk merawat dan memelihara kita, karena Allah yang menentukan mereka. Karena itu, hormatilah ayah ibu. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kita bertanggung pada mereka. Ada begitu banyak hal yang orang tua lakukan kepada kita, dan mereka tidak cerita pada kita. Kita setelah kita dewasa, kita tidak tahu bahwa ketika kita kecil, mungkin kita lupa. Mereka tidak lupa, tapi mereka tidak pernah cerita pada kita. Bahwa ada begitu banyak hal yang mereka lakukan kepada kita, dan mereka tidak cerita pada kita. Kita harus menghormati mereka. Kalau mau tahu seperti itu, bagaimana orang tua ketika anaknya sakit, ketika kita sakit, dan kita panas tinggi, mereka begitu hati. Dan seringkali anak-anak yang panas tinggi, orang tua yang buka baju mereka, lalu menempelkan pada tubuh orang tua yang tanpa baju, supaya panas dari anak terserap ke tubuh mereka. Anak-anak kita mungkin tidak tahu. Ketika mereka pilih, lalu hidung tersumbat, ada ingus dalam hidup mereka. Bagaimana cara orang tua keluar ingus itu? Dia bukan pakai tangan, bukan pakai jari, tapi pakai mulut. Ambil ingus itu. Mereka tidak pernah cerita lagi. Ada banyak hal yang kita lakukan pada kita ketika kita masih kecil, tapi mereka tidak pernah cerita. Mereka bukannya lupa, mereka bukannya tidak memelihara kita, tapi mereka yang tidak menceritakan kita. Karena itu, hormatilah ayah dan ibu. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena waktu untuk menghormati mereka terbatas. Mereka ini lebih tua daripada kita, dan biasanya orang tua, orang yang lebih tua, dia akan mati lebih dulu, akan meninggal lebih dulu. Memang ada anak-anak yang bahkan orang tua yang masih kuat yang mati dulu. Tapi ada begitu banyak orang tua, secara alami orang yang lebih tua akan mati lebih dulu. Kita harus menghormati mereka, karena waktu untuk mengasihi mereka, merawat mereka terbatas. Apa artinya ketika mereka sudah terbujur di peti mati, kita datang kasih pakai mereka sepatu, kasih pakai mereka jas, padahal ketika mereka masih hidup, mereka tinggal kosong saja. Apa artinya ketika mereka sudah ada di peti mati, kita kembali bangun dan cari jas yang terbaik. Ketika mereka masih hidup, kemeja satu saja tidak. Apa artinya lagu? Beta belum balas mana pun capek siudu. Tapi tiap kali waktu mama masih hidup, mama sudah cuci piring, malah mama sakit. Ketika orang tua sudah ada di peti mati, apa artinya lagu? Ayah dalam ini sedih kamu ini. Tapi waktu Papa masih hidup, dia mau sedih, mau rindu, tidak peduli. Yang penting kita happy, yang penting kita happy. Hormatilah ayah dan ibu, kasihilah mereka, rawatlah mereka ketika mereka masih ada. Karena ketika mereka sudah mati, sebesar apapun uang yang kita berikan, seperti apapun kasih sayang yang kita berikan, sebesar apapun yang kita berikan kepada mereka, semua itu tidak punya arti dan daya. Karena itu kita harus menghormati, mengasihi dan menyayangi orang tua kita selama hidup. Ketika mereka sudah mati, ketika mereka sudah ada di peti mati, semua itu tidak ada gunanya. Bahkan teman saya pernah mengatakan bahwa kalau orang tua sudah di peti mati,
bahkan bakar uang satu bulan tidak ada masalah. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi untuk NTT atau khususnya Kota Kupang, kalau saya lebih banyak di kota-kota di Kota Kupang, Amarasi, Kefar, orang kalau masih hidup kita tidak peduli, dia masih ada di rumah sakit, tidak ada begini. Coba kalau dia mati, semua orang berebutan. Ini harus di rumah saya. Itu tapi itu adik saya yang paling saya sayang. Dia harus di rumah saya. Tapi itu orang tua saya. Kamu pertanyakan, tidak ada yang di sini, semua mati. Tapi waktu dia masih di rumah sakit, waktu dia masih seluruh, di mana dia? Tidak ada. Kenapa? Kita harus menghormati, menghargai ketika orang itu sudah jadi mati. Hormatilah ayah dan ibu kita ketika mereka masih muda. Saya pernah ngomong dengan evangelis Alfa. Saya lihat dia kadang-kadang suka melawan papanya. Dia sudah bilang, papa ini apa? Papa ini sebenarnya apa? Ikut papa ini. Saya bilang evangelis Alfa, hormatilah ayah dan ibu. Masih ingat ketika kecil, papa ada di sekolah. Masih ingat ketika dingin sekalipun papa pilih, sekalipun papa bersih-bersih, papa ada jalan di video. Masih ingat itu? Dia bilang, Pak, hormatilah ayah dan ibu. Saya juga lihat saudara saya, papanya yang sudah stroke, tidak kuat lagi, papanya sudah meninggal. Papanya yang stroke, lalu dia cuma anak tunggal, dia yang cari. Dia harus rawat papanya, mamanya tidak kuat lagi. Dia rawat papanya, kasih makan, bantu ganti pampers, bawa ke kamar mandi. Satu hari saya lihat dia bantu papanya, rawat papanya, mukanya kayak cenderung begitu. Sampai dia bilang, Dina, sini, bantu sini. Saya bilang, masih ingat waktu dulu papa bawa jalan-jalan ke laut. Masih ingat itu? Dinaminya. Waktu TK, masuk TK hari pertama, harus papa yang antar. Masih ingat itu? Ingat. Masih ingat ketika SMP, ketika anak-anak ganggu, ketika anak-anak bully, minta papa datang. Masih ingat itu? Ingat. Masih ingat ketika kecil, lalu jalan kemana-mana, minta papa gendong sini, supaya kelihatan lebih tinggi dari orang lain. Masih ingat itu? Ingat. Masih ingat ketika kecil, Linda menangis dan hanya mau ketika sakit, papa yang jalan. Masih ingat itu? Dia menangis. Saya bilang, rawat papa, jaga papa, hormatilah ayah dan ibu kita. Lalu saudara, apa janji Tuhan bagi anak-anak, bagi kita yang menghormati ayah dan ibu kita? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan padamu kepada. Ini tidak harus berarti secara kronologis. Ini tidak harus berarti secara seni, Selasa, Rabu, Kamis, tidak. Ini tidak harus berarti 21, 22, 23 sampai 103. Ini juga tidak harus berarti harfiah, artinya betul-betul tepat umur janji. Ini bisa berarti kita akan disertai Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara, berkat tidak selamanya harus berkat jasmani, tapi kita bisa berkat secara rohani, diberikan damai sejahtera, kebahagiaan dan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, orang sering mencari kebahagiaan, damai sejahtera di mana-mana. Orang melakukan apa saja, rela naik gunung, turun lembah, keluar negeri, kemana-mana, mengorbankan apa saja, mengorbankan uang hanya untuk mencari damai sejahtera. Pernyataan